Sampai saat ini senantiasa ada orang yang korupsi, orang yang jual beli jabatan, orang yang amoral gitu ya, kurang bermoral atau tidak bermoral dalam akhlak, tidak memiliki akhlakul karimah. Atau kadang-kadang Kementerian Agama dijadikan kendaraan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel YouTube yang menyajikan dakwah, motivasi, serta kajian-kajian keagamaan atau kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari video saya. Karena itu, jika suka dan merasa ada manfaatnya, tolong juga di like, di subscribe, dan juga di share. Insya Allah menjadi amal soleh bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Video kali ini akan boleh jadi melanjutkan video yang lalu ketika saya menyampaikan pandangan saya, atau judul jadi video itu Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi di mata saya, begitu. Ternyata video itu banyak mendapat tanggapan yang langsung kepada saya, baik dengan tanggapan yang berbeda-beda satu sama lain. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyatakan bahwa saya itu ngambang, begitu, dan banyak lagi. Memang saya di video itu tidak langsung menjelaskan terkait dengan pernyataan Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi yang dianggap kontroversial itu. Saya sudah menyatakan kenapa saya tidak langsung membahas itu, karena memang semua itu sudah ditanggapi oleh para ahli. Bukan hanya tokoh masyarakat, para ulama, juga anggota Dewan DPR Pusat juga sudah menyampaikan tanggapannya dengan gamblang, dengan tegas, dengan lugas, dan itu semua sudah dikonsumsi oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bagaimana masyarakat menilai Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi yang sekarang ini, ya tentu semua punya penilaian masing-masing. Kali ini saya ingin menjelaskan bahwa kaitan antara Menteri Agama dengan Kementerian Agama yang tujuannya tidak lain supaya ketika kita menilai sosok Menteri Agama atau orang-orang Kementerian Agama, ASN di Kementerian Agama yang dalam tanda kutip umpamanya ada mereka yang nyeleneh, ada mereka yang perilakunya tidak sesuai dengan Kementerian Agama, saya ingin tidak didiskreditkan dengan lembaganya, dengan Kementerian Agamanya. Mari kita lihat sejarah tentang Kementerian Agama, berdirinya Kementerian Agama. Ini dari situs web resmi Kementerian Agama. Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Dalam rapat besar atau sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan
perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama, yakni Kementerian Islamiyah, yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam, masjid, langgar, surau, wakaf yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI melangsungkan sidang hari Minggu 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan Kementerian Agama atau departemen, kementerian atau departemen. Usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh PPKI. Hanya 6 dari 27 anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain Johannes Latuharhari mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusuma Sumantri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama, tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak. Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam Kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Bolan, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta. Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya di bulan November, ketika Kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Syahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tanggal 11 November 1946 oleh Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji Soleh Suaidi, dan M. Sukoso Wiryo Saputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Kresidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Muhammad Nasir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo, yang semuanya juga merupakan anggota KNIP, untuk kemudian memperoleh persetujuan BPKNIP. Kelihatannya usulan tersebut kembali dikemukakan pada sidang pleno BPKNIP tanggal 25 sampai 28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP daerah Kresidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan antara lain, supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang kemudian menyatakan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan ketetapan nomor 1/SD yang antara lain berbunyi, Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Departemen Agama. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran radio Republik Indonesia. Haji Muhammad Rasidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pertama.
H.M. Rashidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rashidi saat itu adalah menteri tanpa portofolio dalam kabinet Syahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara menggantikan Kiai Haji A. Wahid Hasyim, Rashidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji, dari Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri dengan H. Rashidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama. Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Sumubu, kantor urusan agama pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantor voor Inlandes Zaken, kantor untuk urusan pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi ke masa kerajaan Islam atau kesultanan yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan. Itu sejarahnya. Lebih rinci lagi, banyak sumber terkait dengan sejarah berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia yang semula adalah Departemen Agama Republik Indonesia. Dari sejarah itu dapat kita simak, dan saya yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pegawai atau ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan tahun 90 saya diangkat menjadi PNS, kemudian sekarang pensiun. Banyak merasakan bagaimana Kementerian Agama, paling tidak dalam pandangan saya. Artinya begini, bahwa dari sejarahnya Kementerian Agama ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian dari pemerintah yang mengurus di bidang agama. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler. Jadi artinya pemerintah juga bertanggung jawab untuk memperhatikan keberagamaan penduduknya. Berkewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, bahkan justru dari keagamaan mereka, terutama Islam, mereka memiliki semangat untuk memerdekakan negeri kita tercinta Indonesia. Saya berani mengatakan, kalau seandainya pada saat itu negara kita Indonesia sebelum merdeka dihuni oleh orang-orang yang tidak beragama dengan keagamaan yang kuat tentang agama Islam, terutama umat Islam, saya tidak tahu apakah kemerdekaan itu akan terjadi atau tidak. Jadi diakui atau tidak, disadari atau tidak, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih karena keberadaan orang-orang yang memiliki keagamaan yang kuat, oleh para ulama, oleh umat Islam pada saat itu. Nah, wajar apabila kemudian pemerintah memperhatikan urusan agama.
Maka dengan proses yang tadi saya jelaskan sejarahnya, alhamdulillah akhirnya berdirilah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada waktu itu Departemen Agama Republik Indonesia, sehingga Kementerian Agama di negara kita Republik Indonesia bertugas untuk mengurusi soal-soal agama. Nanti tupoksinya dari waktu ke waktu memang ada beberapa penyesuaian, ya, tapi intinya pemerintah negara Republik Indonesia menginginkan dan harus memastikan bahwa umat beragama harus dapat menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Dari situ saya menganggap bahwa keberadaan Kementerian Agama dari mulai berdirinya sampai sekarang penting, harus kita pertahankan. Adapun dalam sejarah perjalanannya sampai sekarang ternyata fluktuatif, paling tidak nama baiknya itu bukan karena Kementerian Agamanya, tetapi itu terjadi karena oknum. Nah, saya katakan oknum. Karena apa? Karena orang Kementerian Agama juga bukan malaikat. Mereka memang rata-rata kalau orang Kementerian Agama ya memiliki keagamaan yang kuat, bahkan mungkin keilmuannya juga berbeda dibanding dengan kementerian-kementerian lain di luar Kementerian Agama. Tetapi mereka adalah manusia biasa yang kadang-kadang tergoda oleh hal-hal duniawi, yang kadang-kadang mereka juga melakukan perbuatan maksiat. Dan banyak terjadi di Kementerian Agama. Kita tahu beberapa menteri agama juga banyak yang tersandung kasus, bahkan sampai diputus dan kemudian dimasukkan ke penjara. Juga di karyawan-karyawan Kementerian Agama dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, sebetulnya banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang paling tidak melanggar disiplin sebagai pegawai di Kementerian Agama. Karena itu internal Kementerian Agama juga melakukan pembinaan terhadap karyawannya, terhadap pegawainya. Dari mulai pelanggaran disiplin terendah, hukuman juga terendah, sampai yang tertinggi pemecatan dan lain sebagainya. Jadi pembinaan terhadap orang-orang Kementerian Agama itu senantiasa ada, senantiasa berjalan. Nah, oknum-oknum itu ya namanya juga manusia ya. Sampai saat ini senantiasa ada orang yang korupsi, orang yang jual beli jabatan, orang yang amoral begitu ya, kurang bermoral atau tidak bermoral dalam akhlak, tidak memiliki akhlakul karimah. Atau kadang-kadang Kementerian Agama dijadikan kendaraan politik. Ya, karena apa? Karena Kementerian Agama punya massa. Bukan hanya massa yang ada dalam Kementerian Agama sebagai pegawai, sebagai ASN, juga massa di masyarakat. Karena banyak orang Kementerian Agama yang dia mubalik, penceramah, kiai, ustadz yang juga punya massa. Makanya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan Kementerian Agama untuk kepentingan politik, kepentingan sebuah golongan, kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang seperti itu. Ada ya orang yang mungkin tidak merasa kenyang dengan harta yang diperolehnya, sehingga ia melakukan korupsi di Kementerian Agama. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Ya, kalau saya sebut secara gamblang, mungkin ada yang ketahuan, ada yang juga tidak ketahuan sampai sekarang. Begitu. Ya. Nah, kondisi seperti itu, menurut saya
hal yang wajar. Maaf ya, wajar, saya katakan wajar itu ya karena mereka juga manusia, karena mereka orang kementerian juga malaikat. Tetapi penilaian terhadap orang Kementerian Agama yang melakukan perbuatan melanggar disiplin sebagai orang Kementerian Agama atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga divonis mendapat hukuman di penjara sekian umpamanya, sekecil apapun perbuatan dosa dan kesalahan orang Kementerian Agama, maka penilaian di masyarakat, pandangan masyarakat, dosa yang kecil itu akan kelihatan besar. Kenapa? Karena Kementerian Agama dikesankan sebagai kementerian yang tentu dengan label agama itu idealnya harusnya steril dari perbuatan-perbuatan salah, steril dari perbuatan-perbuatan dosa, steril dari penyelewengan-penyelewengan. Idealnya seperti itu. Nah, karena itu sekecil apapun orang Kementerian Agama yang memiliki kesalahan atau berbuat sesuatu perbuatan yang tidak terpuji, biasanya dinilai lebih dahsyat dibanding dengan yang lainnya. Padahal saya berani mengatakan bahwa kalau dilihat umpamanya orang korupsi di Kementerian Agama dibandingkan dengan yang di luar Kementerian Agama, pertama, jumlah korupsinya juga tidak besar-besar amat dibanding dengan yang sering kita dengar korupsi di luar Kementerian Agama. Yang kedua, orang Kementerian Agama kalau melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, mereka itu biasanya menyesal banget, menyesal sekali, karena menyadari bahwa loh, saya ini orang Departemen Agama, saya ini orang Kementerian Agama, saya harusnya memberi contoh. Karena itu dia betul-betul menyesal. Insya Allah masih banyak orang-orang yang soleh di Kementerian Agama. Sangat banyak orang-orang yang soleh di Kementerian Agama. Karena itu ketika umpamanya sekarang nih Pak Fakhrul Razi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang boleh jadi kontroversi dan bertentangan dengan kebanyakan umat Islam, maka umat Islam tidak harus serta-merta membenci Kementerian Agama atau ingin menggembosi Kementerian Agama. Saya menyarankan tidak seperti itu. Ibarat di sebuah rumah ada penghuni rumah yang melakukan perbuatan salah, tidak usah dimusnahkan, dibakar rumahnya. Mari kita terus kontrol. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus mengawal Kementerian Agama, mempentelengi orang-orang Kementerian Agama. Ada sedikit kesalahan, coba dikoreksi. Ada banyak kesalahan, ya lebih tajam koreksinya. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang memiliki rasa memiliki terhadap Kementerian Agama dengan cara mereka sendiri. Ya, sebab saya katakan orang Kementerian Agama bukan orang suci. Mereka banyak juga melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Banyak orang Kementerian Agama yang melakukan kesalahan. Karena itu kontrol masyarakat penting. Dan orang Kementerian Agama tidak usah alergi dengan kontrol masyarakat, dengan kritik masyarakat. Tidak usah alergi. Kenapa? Ada sebuah teori yang disebut teori the blind spot, titik buta. Saya ilustrasikan seorang petinju, katakanlah petinju hebat, petinju terkenal seperti Muhammad Ali, yang dia menjadi juara dunia beberapa kali. Ternyata dia punya pelatih. Dalam pikiran kita, pelatih Muhammad Ali lebih hebat dari Muhammad Ali.
Dan ketika lebih hebat dari Muhammad Ali, maka ketika Muhammad Ali bertarung dengan pelatih itu, maka pelatih itu yang akan menang. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa apabila Muhammad Ali bertarung dengan pelatihnya, maka pelatih itulah yang kalah, Muhammad Ali yang menang. Lantas kalau begitu, kenapa Muhammad Ali perlu pelatih? Nah, pelatih itulah yang akan menunjukkan the blind spot, titik buta yang tidak dapat dilihat oleh Muhammad Ali. Pelatih itu yang tahu. Disinilah yang harus diperhatikan oleh Muhammad Ali ketika bertinju. Berdasarkan teori yang dia miliki, inilah titik-titik buta yang Muhammad Ali tidak tahu dan dibuka oleh pelatihnya. Orang Kementerian Agama juga begitu. Banyak the blind spot di Kementerian Agama, titik buta di Kementerian Agama, yang kalau oleh orang Kementerian Agama sendiri tidak tahu, tetapi masyarakat di luar itu tahu. Masyarakat di luar itu memandang Kementerian Agama sampai yang detil-detilnya, karena mereka memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Karena mereka merasa memiliki Kementerian Agama dengan sejarahnya yang sudah dibangun oleh orang-orang yang peduli terhadap agama Islam. Oknum-oknum itu atau siapapun yang mencemari tujuan utama berdirinya Kementerian Agama harus diluruskan oleh kita. Harus diluruskan oleh kita, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama senantiasa diisi oleh orang-orang yang pertama memahami sejarah Kementerian Agama, yang kedua ingin mewujudkan tujuan adanya Kementerian Agama di Indonesia. Kita sudah beruntung punya Kementerian Agama. Coba kalau kita bayangkan di Indonesia tidak memiliki Kementerian Agama. Jadi menurut saya, last but not least, keberadaan Kementerian Agama masih kita butuhkan. Dan peran Kementerian Agama harus semakin lurus, semakin baik. Tidak boleh ada terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan apapun, kepentingan politik sesaat, kepentingan-kepentingan golongan. Kementerian Agama harus mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya untuk membina masyarakat di bidang keagamaan dan memastikan bahwa penduduk negara kita Republik Indonesia beragama dan menjalankan agamanya dengan baik, dengan benar. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.